Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Good morning. Good morning. How are you today? I feel great today. I'm good. Thank you. Oke, di sini perkenalkan ya, nama Miss Nur Susi Anggriani. Di sini Miss akan memberikan materi pembelajaran bahasa Inggris mengenai procedure text. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum apa itu procedure text? Apakah sudah ada yang tahu? Miss. Oke, baiklah. Akan Miss jelaskan ya apa itu procedure text. Oh my god. Sipa, suaranya bisa di-unmute kan? Astagfirullahaladzim, kukira belum di-unmute, sumpah. Maaf ya. Okay, ini the definition of procedure text. Procedure text is a type of text in English that contains objectives and steps to create or do something related to this goal. Jadi, procedure text ini dalam bahasa Inggris ialah genre dari sebuah tulisan, yang mana procedure text ini ialah teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu dengan cara berurutan atau step by step. Jadi teks ini memberitahu kita bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, how to make or to do something. Nah, mungkin kalian juga sering ya menjumpai contoh dari prosedur teks ini seperti cara memasak atau cara membuat kue misalnya, ataupun mencoba hal-hal baru gitu ya. Nah, pastinya kan kamu akan cari tuh tutorialnya di YouTube, di internet, atau di Google gitu ya. Nah, jadi semua tutorial itu dinamakan dengan procedure text. Sampai sini paham kan apa itu pengertian dari procedure text? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, Paham, jadi Miss. adapun contoh-contoh dari procedure text ini ialah seperti tutorial makeup. Bagi yang cewek ini pasti kalian juga ini kan sering lihat di YouTube tutorial makeup gitu. Miss lihat nih sering Nur Aini sering suka makeup nih kan. Bisa dong nanti bagi tipsnya, tutorialnya gimana. Nah, jadi mereka itu kan ada membuat step-stepnya atau langkah-langkahnya, ada alat, ada bahannya, bagaimana cara membuatnya atau apa saja sih yang harus disiapkan gitu. Itu semua dinamakan dengan structure of procedure text. Jadi adapun tujuan dari procedure text ini ialah memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan sesuatu. Contohnya kalau kita mau membuat how to make a cake gitu kan. Jadi kita harus membuat step-stepnya, langkah-langkahnya itu apa saja, bahannya harus kita siapkan. Mak, baju apa ya, Mama? Selanjutnya, the characteristic of procedure text. Jadi ini adalah ciri-ciri dari procedure text. Ciri-cirinya itu ada 6. Yang pertama, use the simple present tense. Sudah pasti ya dia menggunakan simple present tense karena menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini atau terjadi pada waktu sekarang. Pastinya kan kita buatnya sekarang hari itu juga kita siapkan alat dan bahannya dan kita membuatnya hari itu juga. Jadi disebut dengan simple present tense. Baru yang kedua, use an imperative sentence which is a sentence from that is usually used to give command. Jadi dia ini menggunakan kalimat perintah. Contohnya itu
cut the banana into pitch, atau don't mix the coconut milk with water, atau heat the water for 5 minutes. Jadi dia memerintahkan sesuatu. Heat the water for 5 minutes. Panaskan air itu sekitar 5 menit, seperti itu. Baru ciri ketiganya ialah use connective, sequence, then while, next, and etc. Jadi seperti use connective ini seperti then, while, next, seperti itu. Baru ciri keempatnya use numbering, atau bisa disebut juga dengan sequence adverb. Contohnya itu seperti first, second, third, finally, and so on. Jadi ini sering juga ya kita lihat di tutorial itu mereka ada, ataupun di Google ya, mereka ada memaparkan langkah-langkahnya, yang pertama apa, yang kedua apa yang harus dilakukan, seperti itu. Baru ciri-ciri yang ketiganya ialah using action verb. Contohnya seperti turn, food, cut, cook, gitu. Action verb seperti masak, menggoreng. Baru ciri keenamnya use adverbial, menggunakan kata keterangan. Jadi di sini dia biasanya menggunakan kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Contohnya cook the mixture for 1 hour. Di sini dia menggunakan 1 hour sebagai kata keterangan waktunya. Contoh keduanya crack the egg into the bowl. Jadi dia menggunakan kata keterangan tempat, yang mana seperti into the bowl, di dalam mangkuk. Sampai sini paham ciri-cirinya? Halo? Paham, Miss. Oke, Miss lanjut ya. Selanjutnya ialah general structure of procedure text. Jadi ada general structure-nya ya di dalam procedure text ini. Yang pertama ialah aim or goal. Aim or goal ini located in the title text and is used to indicate the purpose of the text. For example, how to make chicken noodle soup. Jadi aim atau goal ini merupakan tujuan dari prosedur teks. Biasanya itu berupa judul atau deskripsi apa yang akan dibuat atau dilakukan. Jadi biasanya itu dia terletak di judul untuk tujuannya. Contohnya how to make chicken noodle, bagaimana cara membuat sup ayam, atau how to make two cake, how to make a fried rice, seperti itu. Baru yang kedua, ingredients or material. Contains the materials or tool required in the steps of carrying out the process. Jadi yang kedua ini adalah membuat bagian daftar bahan-bahan dan alat-alat untuk menyelesaikan prosedur teks tersebut. Jadi kita juga membutuhkan bahan-bahannya itu apa-apa saja, alat-alatnya itu apa saja yang kita gunakan dalam prosedur teks kita yang kita buat. Seperti alatnya mungkin mixer, blender, atau bahannya egg, oil, seperti itu. Yang ketiga ialah step or method. Jadi step or method ini biasanya dia berisi serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan dengan secara berurutan. Apa-apa saja step-step atau langkah-langkahnya. Biasanya itu bisa kita buat dalam bentuk poin-poin atau juga dalam bentuk paragraf. Dan step ini harus dilakukan agar tujuan yang diutarakan atau tujuan yang kita inginkan pada bagian ini dapat tercapai. Sampai sini paham? Halo, pada kemana sih? Paham, Miss. Next. Paham, Miss. Paham. Oke.
Selanjutnya, the example of procedure text. Jadi ini adalah contoh dari procedure text itu sendiri. Contohnya, how to make fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng. Coba dulu Nur Aini bacakan ingredients-nya. Okay, the example of procedure text is how to make a fried rice. For ingredients is 2 cloves of garlic. The second is 2 onion cut into small pieces. And the third is 1 tablespoon of vegetable oil. Next, a plate of rice. And the last is some salt. Thank you. Oke. Thank you Nur Aini. Selanjutnya ini ada instruction-nya, step-step atau langkah-langkahnya. Coba dulu bacakan. Yana. Okay, Miss. First, pound garlic and 2 pieces of salt. Second, add vegetable oil and frying pan. Third, put the pounded garlic and salt and onions into the hot vegetable oil. Fry them a while. Fourth, put 1 plate of rice. Fry and mix them around 3 minutes. Fifth, add 2 pieces of salt. Continue frying until the rice is hot enough. Finally, put the fried rice on a plate. Oke, thank you Thanks, Yana. Miss. You're Oke, welcome, Miss. dari contoh ini dapat kita lihat ya, how to make fried rice itu goals-nya, tujuannya. Jadi tujuan dia di sini ialah bagaimana cara membuat nasi goreng. Baru ingredients-nya ini ialah bahan-bahannya ya, ada 2 bawang merah, 2 bawang putih, 1 sendok minyak sayur, baru ada nasi, ada juga garam. Jadi ini bahan-bahan dan alatnya yang harus digunakan dalam membuat nasi goreng. Di sini ada kata cut into small, ini dinamakan dengan imperative sentence karena dia termasuk ke dalam kalimat perintah. Baru di instruction-nya ini dinamakan dengan step atau metodenya. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam membuat nasi goreng. Di sini ada first, second, third, fourth, fifth, finally. Ini termasuk dengan numbering atau sequence adverb. Lalu ada juga action verb-nya. Kata action verb-nya itu seperti boil, heat, frying, and then food, seperti itu. Itu contoh dari action verb-nya. Lalu ada juga di sini adverb of time-nya. Coba dulu Leni Maharani. Mana di sini adverb of time-nya? Di dalam prosedur teks ini, mana dia menunjukkan adverb of time-nya? Yes, Miss. Yang fry and mix them around 3 minutes. Ya, betul. Jadi ini dinamakan dengan adverb of time-nya ya. Dia dalam sekitar 3 menit di sini katanya. Lalu coba Nur Aini, mana di sini adverb of place-nya? And finally, put the fried rice on a plate. Yes, good. Jadi di sini put the fried rice on the plate. Jadi diletakkan nasi gorengnya itu dalam piring. Ini juga frying pan di dalam wajan ya. Ini juga adverb of place. Oke, selanjutnya
Ada tugas buat kalian. Translate the text of the example of procedure text above, then you make a video tutorial. Jadi kalian translate teks tadi, baru kalian buatlah contoh atau buat video tutorial tentang tutorial makeup boleh, or how to make a cake, terserah kalian lah mau buat tutorial apa. Buat semenarik mungkin. Setelah itu kirim ke WA Miss, oke? Baik, Miss. Okay, Miss. Okay, I think enough my explanation. I say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Okay, guys, thank you for your attention. See you. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you, Miss. Miss. See you. You, Miss. Thank you so much, Miss. Ya, Mira. Thank you for today, Miss. Jangan lupa ya tugasnya dikerjain. Baik, Miss.